Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka. Sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri rumah ramah sederhana yang berdinding kayu dan beratap genteng merah. Desa itu terkenal dengan hasil panen bawang merahnya. Meskipun tidak semua petani bisa menikmati keberhasilan yang sama. Ada seorang wanita bernama Bu Suminah, yang sejak muda sudah terbiasa dengan kehidupan keras sebagai petani. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin, tidak pernah malu bekerja, dan selalu datang paling pagi ke sawah dengan caping besar menutupi wajahnya dari sinar matahari. Namun di balik semua itu, hidup Bu Suminah jauh dari kata sejahtera. Suaminya sudah lama meninggal, meninggalkannya dengan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Sejak itu, Suminah menanggung semua beban hidup sendiri. Sawah bawang yang diwariskan suaminya tidak begitu luas. Hasil panennya sering gagal, entah karena hama, cuaca yang buruk, atau tanah yang semakin tandus. Hidupnya penuh hutang. Bahkan, untuk makan sehari-hari pun kadang, ia harus berhutang ke warung tetangga. Tetangga sering melihat Bu Suminah duduk termenung di serambi rumahnya pada malam hari, menatap kosong ke arah sawah yang gelap. Seringkali ia hanya bisa mengelus dada dan bergumam lirih, "Ya Gusti, nganti kapan uripku koyo ngene iki? Ya Tuh, sampai kapan hidupku seperti ini?" Kadang matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat menghapusnya, tidak ingin orang lain tahu kesedihannya. Bu Suminah sebenarnya sosok yang disukai warga. Ia ramah, suka menolong, dan jarang sekali terlibat perselisihan dengan siapapun. Namun, belakangan ini, perubahan mulai terasa. Setiap kali panen tiba, hasil bawangnya tidak pernah sebagus yang ia harapkan. Bawang-bawang yang dipanennya sering kecil-kecil, busuk, atau tidak laku di pasar. Sementara kebutuhan semakin hari semakin banyak. Anak semata wayangnya yang mulai beranjak besar, butuh biaya sekolah. Di saat yang sama, para penagih hutang sering datang ke rumah, membuatnya semakin terpojok. Beberapa kali ia mencoba meminjam uang kepada kerabat atau tetangga dekat, tapi tidak semua mau membantu. Ada yang kasihan, ada pula yang merasa sudah terlalu sering memberi pinjaman dan tidak pernah kembali. Rapunten, Mina, aku duyo enjo saiki. Maaf Semina, saya sendiri juga sedang sulit sekarang. Begitu kata salah seorang tetangga yang menolak permintaannya. Hari-hari terasa semakin berat. Ia mulai menjual barang-barang sederhana yang ada di rumah. Panci, tikar, bahkan beberapa perhiasan kecil peninggalan almarhum suami. Namun, tetap saja tidak cukup. Ada kalanya Bu Suminah hanya bisa makan dengan nasi aking, sementara anaknya harus ditenangkan ketika menangis lapar. Dalam hati, ia sering bertanya, kenapa hidupnya begitu kejam? Namun, semuanya mulai berubah secara misterius. Beberapa tahun setelah penderitaan panjang itu, tiba-tiba saja panen bawang merah Bu Suminah berubah drastis. Tanah yang dulunya gersang, kini menghasilkan bawang merah yang besar, segar, dan berwarna merah cerah. Hasil panennya melimpah, memenuhi keranjang demi keranjang. Setiap kali dibawa ke pasar, dagangannya laku keras, bahkan sering habis sebelum siang. Warga desa pun terheran-heran. "Kok aisoyo? Panenmu apik terus, Minah. Kok bisa ya? Panenmu selalu bagus, Minah." Ada yang mengucapkannya dengan kagum, ada pula yang dengan nada heran bercampur curiga. Suminah hanya tersenyum tipis dan berkata, "Yo namane wong nenek gelam nyambut gawe mesti ono dalan." Namanya juga kalau orang mau kerja keras, pasti ada jalannya. Namun, bagi sebagian warga, jawaban itu terasa aneh. Mereka tahu betul bahwa tanah Bu Suminah tidak lebih subur dari tanah milik petani lain. Bahkan dulunya tanah itu sering dianggap kurang bagus untuk bawang. Tapi entah kenapa, sekarang justru paling menghasilkan. Lama-kelamaan, kesuksesan Bu Suminah mulai jadi buah bibir. Dari seorang janda miskin,
ia berubah menjadi sosok yang cukup berada. Rumahnya yang dulu reot perlahan diperbaiki, bahkan ia mampu membeli motor bekas untuk mengangkut hasil panennya. Anaknya yang dulunya sering bolos sekolah karena tidak ada ongkos, kini bisa melanjutkan sekolah dengan pakaian seragam baru. Warga desa mulai melihat perubahan lain dalam diri Bu Suminah. Ia menjadi lebih tertutup, jarang lagi ikut kumpulan ibu-ibu di balai desa, jarang juga terlihat bercengkrama di warung kopi. Ia lebih sering menyendiri, pulang pergi ke ladang, kadang juga pergi entah kemana saat malam tiba. Ada seorang tetangga, Bu Marmi, yang pernah secara tidak sengaja melihat Bu Suminah berjalan ke arah ladangnya pada malam Jumat. Jam segitu wong yo turu kabeh. Minah malah melaku dewe, koyok ngawak keranjang, ning aizin, orang ngerti opo. Jam segitu orang-orang sudah tidur semua, Suminah malah jalan sendiri, kayak bawa keranjang, tapi nggak tahu isinya apa. Cerita itu makin menambah tanda tanya besar di benak warga, yang membuat orang semakin heran. Setiap kali musim gagal panen melanda desa, bawang merah Bu Suminah tetap melimpah. Saat petani lain merugi, ia justru makin kaya. Beberapa kali orang mencoba bertanya secara langsung, tapi jawabannya selalu mengambang. Ada yang merasa kagum, ada pula yang diam-diam merasa iri. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Bu Suminah sering terlihat murung. Kadang ia termenung lama di depan rumah, tatapannya kosong ke arah sawah. Ada juga yang pernah mendengar suara tangis lirih dari dalam rumahnya pada malam buta. Seakan-akan ada beban berat yang ia simpan rapat-rapat. Beban yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun bagi warga desa. Rahasia di balik panen melimpah, Bu Suminah tetap menjadi misteri. Ada yang percaya itu karena kerja keras dan doa. Ada juga yang berbisik-bisik kalau mungkin Bu Suminah sudah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu hal yang pasti, perubahan hidup Bu Suminah memang terlalu drastis untuk bisa dianggap kebetulan. Dari seorang janda miskin yang serba kekurangan, menjadi petani bawang merah paling sukses di desa. Dan disinilah cerita gelap itu mulai terkuak. Satu persatu rahasia yang selama ini disembunyikan akan terbongkar. Awalnya, semua orang memang hanya kagum melihat Bu Suminah yang dulu hidupnya miskin serba kekurangan, kini tiba-tiba bisa berubah menjadi petani bawang merah paling sukses di desa. Tidak sedikit yang diam-diam merasa iri, tapi lebih banyak lagi yang merasa takjub dan menjadikannya contoh. Bahkan ada tetangga yang berkata, yen gelem kerja keras lan ora gampang nyerah, mesti bakal aiso koyo Bu Suminah. Kalau mau kerja keras dan tidak gampang menyerah, pasti bisa seperti Bu Suminah. Namun, kekaguman itu perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang bercampur dengan tanda tanya besar. Kenapa hanya Bu Suminah yang berhasil, sementara petani lain selalu dilanda masalah panen? Tanah desa itu sama, pupuk yang dipakai juga sama. Bahkan ada beberapa petani yang sawahnya lebih luas, tapi hasil panennya tetap kalah jauh. Anehnya lagi, bawang merah milik Bu Suminah selalu segar, warnanya lebih merah, ukurannya lebih besar, dan aromanya lebih kuat dibanding bawang merah petani lain. Warga mulai berbisik-bisik ketika sedang berkumpul di warung kopi atau saat ada acara hajatan di desa. Kowe ora mikir aneh? Ta, ko aiso panene Bu Suminah apik terus, padahal bienway gagal panen terus. Kamu nggak merasa aneh? Kok bisa panen Bu Suminah selalu bagus, padahal dulu saja selalu gagal panen? Ada juga yang menyahut, iyo, aku yo mikir ngono, wong sawahku jejeran karo duweke, tapi hasilku ora pernah luwih apik. Iya, aku juga mikir begitu. Sawahku bersebelahan sama dia, tapi hasilku tidak pernah lebih bagus. Dari gosip kecil, kecurigaan itu semakin melebar. Ada seorang pemuda yang sering pulang malam karena bekerja di luar desa. Ia bercerita bahwa beberapa kali melihat hal ganjil dari arah ladang bawang Bu Suminah. Katanya, setiap malam Jumat Kliwon, ia melihat semacam asap hitam mengepul pelan dari arah sawah itu. Bukan asap rokok atau bakaran sampah, tapi asap tebal yang bentuknya tidak biasa, kadang membumbung tinggi lalu hilang seketika. Cerita itu langsung menyebar, membuat warga semakin yakin kalau memang ada sesuatu yang tidak wajar. Malam Jumat Kliwon memang sering dianggap malam mistis oleh orang Jawa. Banyak orang memilih untuk tidak keluar rumah terlalu malam karena takut bertemu makhluk halus. Maka ketika ada yang bilang melihat asap hitam dari ladang bawang Bu Suminah, orang-orang
langsung menghubungkannya dengan hal gaib. Beberapa warga tua berkomentar pelan, "Ojo-ojo minah kui wis duwe perjanjian karo sing ora katon." Jangan-jangan Suminah itu sudah punya perjanjian dengan yang tak terlihat. Tidak hanya itu, ada juga kabar yang mengatakan Bu Suminah sering pergi ke ladangnya, bukan hanya siang hari, tapi juga tengah malam. Ada yang melihat dari kejauhan, ketika ia berjalan sendirian, membawa sesuatu di tangannya, entah kendi atau keranjang. Langkahnya pelan, wajahnya tertutup kain jarit, seakan-akan tidak ingin dikenali. Orang-orang yang sempat melihat mengaku merinding, karena suasananya tidak wajar. Ladang di malam hari biasanya sepi, hanya suara jangkrik dan angin. Tapi keberadaan Bu Suminah di sana membuat udara terasa lebih dingin dan mencekam. Gosip demi gosip semakin berkembang. Ada yang bilang ia sering berbicara sendiri di ladangnya. Ada pula yang mengatakan pernah mendengar suara lirih, seperti orang menangis dari arah sawah itu. Padahal tidak ada siapa-siapa. Beberapa anak muda yang iseng mencoba mendekat ke ladangnya pada malam hari, mengaku melihat cahaya kecil seperti obor bergerak sendiri di antara tanaman bawang. Padahal tidak ada orang. Kecurigaan warga semakin kuat ketika terjadi hal yang sulit dijelaskan. Pada suatu musim, hampir semua petani di desa itu mengalami gagal panen. Bawang merah mereka banyak yang busuk, harganya jatuh di pasar, dan modal tidak kembali. Banyak yang merugi. Bahkan, ada yang sampai menjual tanah karena tidak sanggup membayar hutang pupuk. Namun, hanya Bu Suminah yang tetap panen besar dengan kualitas terbaik. Saat orang lain menangis meratapi kerugian, Bu Suminah justru tersenyum lebar menjajakan bawangnya ke pasar iki wes ora birs. Mesti ono sing dicutap-cutapai. Begitu kata Pak Mardi, salah satu petani senior di desa. Ini sudah tidak beres. Pasti ada yang ditutupi. Wajahnya tampak serius ketika berbicara kepada Montemonia di warung kopi. Obrolan seperti ini menjadi santapan sehari-hari warga desa. Ada yang membela Bu Suminah dengan mengatakan itu hasil kerja keras. Ada juga yang semakin yakin bahwa semua itu karena campur tangan kekuatan gaib. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut terpengaruh oleh cerita-cerita itu. Mereka sering dilarang orang tua untuk bermain dekat ladang Bu Suminah saat malam. Bahkan ada yang menakut-nakuti, "Ojo dolanan cedak kono, menko digawa demet, jangan main dekat situ, nanti dibawa setan." Seolah-olah ladang itu sudah dianggap tempat angker yang tidak boleh sembarangan didekati. Waktu terus berjalan, tapi gosip itu tidak pernah reda. Malah semakin lama semakin banyak orang yang menambahkan cerita mereka sendiri. Ada seorang nenek yang mengaku bermimpi melihat Bu Suminah menanam bukan bawang, melainkan potongan daging merah yang meneteskan darah. Ada juga seorang anak kecil yang bercerita melihat bayangan tinggi besar berdiri di ujung ladang ketika ia pulang dari musola. Cerita-cerita ini memang tidak bisa dibuktikan, tapi cukup untuk menambah rasa takut sekaligus rasa ingin tahu warga Bu Suminah sendiri seolah tidak terganggu dengan semua bisik-bisik itu. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap membawa hasil panennya ke pasar, dan tetap hidup seperti tidak ada yang aneh. Namun, bagi orang yang jeli, ada perubahan kecil yang bisa terlihat. Ia semakin jarang tersenyum, wajahnya tampak lebih pucat, dan matanya sering terlihat sayu, seakan kurang tidur. Kadang ia juga terlihat murung di pasar, meskipun dagangannya laku keras. Beberapa kali ada orang yang mencoba menanyainya secara langsung dengan bercanda. "Bu, rahasianya opo tuh kok bawangnya aiso apik terus?" "Bu, rahasianya apa kok bawangnya bisa bagus terus?" Biasanya ia hanya tersenyum hambar dan menjawab, "Ya mung nyambut gawe sing tenanan, sing penting sabar lan ojo gampang ngeluh. Ya hanya kerja sungguh-sungguh, yang penting sabar, dan jangan gampang mengeluh." Jawaban itu membuat orang bingung, karena terasa seperti kalimat yang sengaja dibuat singkat dan menghindar dari pertanyaan. Sebenarnya, di balik semua kecurigaan itu, ada perasaan yang bercampur aduk di hati warga desa. Mereka kagum dengan kesuksesan Bu Suminah, tapi di sisi lain, takut dengan rahasia yang mungkin tersembunyi di baliknya. Setiap kali melewati ladang bawang itu pada malam hari, banyak orang yang memilih menunduk dan mempercepat langkah, seakan takut bertemu dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Kecurigaan itu semakin kuat ketika ada kejadian aneh di rumah Bu Suminah sendiri. Beberapa tetangga pernah mendengar suara tangisan bayi dari arah rumahnya, padahal anaknya sudah besar dan tidak ada bayi di rumah itu. Tangisan itu terdengar lirih, panjang,
dan membuat bulu kuduk berdiri. Ada juga yang mendengar suara perempuan tertawa kecil di tengah malam, padahal saat itu Bu Suminah sendirian di rumah. Semua hal ini membuat gosip semakin sulit dibendung. Desa yang awalnya hanya kagum pada kesuksesan Bu Suminah, kini mulai dipenuhi rasa curiga dan takut. Setiap orang punya versi ceritanya sendiri, tapi benang merahnya sama. Kesuksesan Bu Suminah tidak wajar. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang mungkin tidak bisa diterima akal sehat. Dan semakin lama, kecurigaan itu akan berubah menjadi ketakutan. Ketika satu demi satu kejadian mengerikan mulai terjadi di sekitar Bu Suminah dan ladang bawangnya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang samar-samar bercampur bau bawang dari ladang. Bulan separuh menggantung redup di langit, cahayanya temaram, menyinari jalan setapak kecil yang menuju sawah. Hampir semua rumah di desa itu sudah gelap. Hanya lampu-lampu teplok yang masih menyala di serambi rumah orang tua. Namun, di tengah kesunyian itu, ada sosok yang berjalan sendirian. Dialah Bu Suminah. Dari keahan, langkahnya tampak pelan tapi pasti. Seperti orang yang sudah tahu kemana harus pergi. Di tangannya, ia membawa kendi tanah liat tua dan sebuah tampah kecil berisi sesajen nada bunga 7 rupa, kemenyan, dan sepotong kepala ayam yang masih segar. Darahnya menetes sedikit demi sedikit di atas tampah. Wajahnya pucat, matanya kosong seolah tidak melihat jalan. Tapi kakinya melangkah tanpa ragu di balik jendela rumah yang berjarak tidak jauh dari jalan itu. Seorang tetangga, Bu Marmi, kebetulan masih terjaga. Ia baru saja menidurkan cucunya ketika tanpa sengaja melihat sosok Bu Suminah lewat. Awalnya ia berpikir Bu Suminah hanya pergi ke rumah saudaranya atau ke warung, meski jam sudah sangat larut. Namun, ketika melihat benda yang dibawanya, jantung Bu Marmi langsung berdegup kencang. Astagfirullah. Iki opo maneh sing digawa Minah kui? Astagfirullah. Apalagi yang dibawa Suminah itu? Rasa penasaran bercampur takut membuat Bu Marmi tidak bisa menahan diri. Dengan langkah pelan ia keluar dari rumah, menyusuri jalan setapak sambil menjaga jarak agar tidak ketahuan. Setiap kali Bu Suminah berhenti sebentar, Bu Marmi buru-buru sembunyi di balik pohon pisang atau semak-semak. Jarak mereka tidak terlalu jauh, sehingga Bu Marmi bisa melihat jelas setiap gerakan Suminah. Setibanya di ladang, suasana semakin aneh. Angin yang tadinya tenang mendadak berhembus kencang, membuat daun-daun bawang bergoyang, seolah ada sesuatu yang sedang berlari di antara tanaman. Bu Suminah berjalan ke tengah ladang, lalu meletakkan kendi dan sesajen di atas tanah. Ia duduk bersila, menunduk, dan mulai berbisik lirih dengan suara yang tidak jelas. Kadang terdengar seperti doa, kadang terdengar seperti bahasa asing yang tidak dimengerti. Apa sing diomong ke kui? Apa yang sedang dia ucapkan? Gumam Bu Marmi dalam hati sambil gemetar. Bulir-bulir keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara malam terasa menusuk. Ia terus mengintip dari balik rumpun bambu yang tumbuh di tepi ladang. Tiba-tiba, kemenyan yang diletakkan di atas tampah menyala sendiri. Asap putih mengepul ke atas. Semakin lama asap itu berubah menjadi pekat. Warnanya gelap seperti arang terbakar, lalu menyebar ke sekeliling ladang. Di saat itulah tanah di depan Bu Suminah mulai berguncang pelan. Seperti ada sesuatu dari dalam tanah yang ingin keluar. Bu Suminah tetap duduk dengan tenang. Ia merapalkan sesuatu dengan suara lebih keras. Suaranya berat, berbeda dari biasanya, seolah ada orang lain yang berbicara lewat mulutnya. Tubuhnya bergoyang pelan ke kanan dan ke kiri. Sesekali ia memukal-mukal tanah dengan tangannya sendiri, seakan memanggil sesuatu yang bersemayam di bawah sana. Dari dalam tanah terdengar suara rendah, berat, dan bergema, membuat telinga bergetar. Suara itu bukan suara manusia. Tumbasana wis siap, Minah? Apakah tumbalnya sudah siap, Suminah? Suara itu menyeramkan, dalam, seperti datang dari dalam bumi. Bu Marmi yang mendengar suara itu hampir menjerit, tapi ia cepat menutup mulutnya dengan tangan. Lututnya lemas, tubuhnya gemetar hebat, matanya terbelalak penuh ketakutan. Ia yakin itu bukan suara manusia. Bu Suminah menunduk dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara lirih tapi jelas. Wis, aku wes nyiap, ojo nganti panenku gagal. Sudah, aku sudah menyiapkan, jangan sampai panenku gagal.
Ucapannya membuat bulu kuduk Bu Marmi berdiri. Sesaat kemudian, suara berat itu kembali terdengar. Ingat janjimu, saben panen kudu ana sing dibayar. Yen ora, nyawamu thiu sing dadi gantine. Ingat janjimu, setiap panen harus ada yang dibayar. Kalau tidak, nyawamu sendiri yang jadi gantinya. Setelah itu, tanah berhenti berguncang. Asap hitam perlahan hilang, hanya menyisakan bau anyir darah yang menusuk hidung. Bu Suminah lalu menunduk lama, tangannya bergetar, air matanya jatuh mengenai tanah. Dari jarak itu, Bu Marmi bisa melihat jelas wajahnya. Bukan wajah lega, melainkan wajah penuh penderitaan. Ada rasa sesal, ada rasa takut, tapi juga ada keterpaksaan. Tanpa pikir panjang, Bu Marmi langsung mundur perlahan-lahan, berusaha menjauh dari tempat itu. Tapi langkahnya terasa berat, seakan-akan tanah yang ia injak menahannya untuk tetap di sana. Jantungnya berdetak sangat kencang, rasanya bisa meledak kapan saja. Begitu ia berhasil keluar dari area ladang, ia berlari sekuat tenaga menuju rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, tubuh Bu Marmi gemetar hebat. Ia menutup pintu ropet-ropet, menarik selimut, dan mencoba menenangkan diri. Namun, suara berat yang tadi ia dengar seolah masih terngiang di telinganya. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Matanya terus terjaga hingga pagi. Keesokan harinya, Bu Marmi tidak berani menceritakan kejadian itu secara terbuka. Ia hanya berbisik pada suaminya dengan wajah pucat pasi. Suaminya terkejut, tapi ia menasihati agar istrinya jangan sembarangan cerita ke orang lain. Kau oho sembrono mar. Nek omonganmu tekan kuping sing salah, awake tiu sing cilaka. Kamu jangan sembarangan, Marmi. Kalau omonganmu sampai ke telinga yang salah, kita sendiri yang celaka. Namun, rasa takut itu perlahan berubah menjadi gosip baru yang lebih menyeramkan. Meski Bu Marmi berusaha diam, entah bagaimana cerita itu menyebar ke telinga tetangga lain. Ada yang mendengar versi setengah, ada yang menambahkan bumbu cerita. Hingga akhirnya seluruh desa tahu bahwa Bu Suminah benar-benar melakukan sesuatu yang tidak wajar di ladangnya. Sejak saat itu, gosip soal pesugihan semakin kuat. Warga yakin, kekayaan dan panen melimpah Bu Suminah bukanlah hasil kerja keras semata, melainkan hasil dari perjanjian dengan makhluk gaib. Ada yang mengatakan ia sudah lama menjadi pengikut pesugihan. Ada juga yang percaya tumbal pertama yang ia berikan adalah bayinya sendiri, yang meninggal bertahun-tahun. Lalu, malam-malam berikutnya, banyak warga yang sengaja mengintip dari jauh ke arah ladang Bu Suminah. Mereka berharap bisa melihat sendiri kejadian aneh itu. Beberapa di antaranya mengaku melihat cahaya merah menyala di tengah ladang, seperti api yang membakar, tapi hanya sebentar, lalu padam. Ada juga yang mendengar suara tangisan bayi, bercampur dengan suara tawa perempuan tua yang menyeramkan. Semua cerita itu semakin menambah keyakinan warga bahwa Bu Suminah sudah terikat perjanjian dengan makhluk halus penunggu tanah. Rahasia yang selama ini hanya berupa gosip, akhirnya terbongkar dengan nyata, lewat mata kepala sendiri seorang saksi. Namun, apa yang sebenarnya dilihat Bu Marmi malam itu hanyalah permulaan. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih menyeramkan sedang menunggu. Sesuatu yang akan membuat seluruh desa terjebak dalam kutukan yang tidak bisa mereka hindari. Setiap kali musim panen tiba, suasana desa yang biasanya ramai dengan keriuhan para petani berubah menjadi mencekam. Warga lain panen bawang mereka seadanya. Banyak yang merugi karena harga anjlok atau hasil panen yang gagal akibat hama. Tapi berbeda dengan Bu Suminah, panennya selalu melimpah. Bawang merah miliknya besar-besar, segar. Warnanya merah menyala seperti baru dicuci dengan darah segar. Setiap kali ia membawa hasil panennya ke pasar, orang-orang berebut membeli. Bahkan ada tengkulak dari luar kota yang sengaja datang khusus untuk membeli darinya. Namun, di balik kegembiraan panen itu, selalu saja ada peristiwa mengerikan yang mengikuti. Pernah suatu kali, di musim panen terbesar Bu Suminah, kabar duka menyelimuti rumah Pak Jatmiko. Bayinya yang baru berusia 3 bulan mendadak meninggal tanpa sebab. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya, si bayi bahkan sehat-sehat saja sehari sebelumnya. Tapi malam itu, ia menangis panjang. Lalu tiba-tiba diam kaku, napasnya berhenti. Warga yang melayat hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, merasa heran sekaligus takut.
Belum lama setelah itu, panen besar berikutnya datang. Lagi-lagi bawang merah Bu Suminah paling banyak dan paling bagus di seluruh desa. Tapi, bersamaan dengan itu, istri Pak Darmo jatuh sakit parah. Tubuhnya tiba-tiba kurus, kulitnya pucat, dan matanya kosong menatap langit-langit rumah. Tidak ada tabib atau dukun kampung yang mampu menyembuhkannya. Banyak yang mengatakan penyakit itu datang tiba-tiba, seperti kiriman dari alam gaib. Semakin lama, pola itu semakin jelas terlihat. Setiap kali Bu Suminah panen melimpah, selalu ada korban. Entah bayi yang meninggal, entah orang yang sakit tanpa sebab, atau kecelakaan aneh yang merenggut nyawa salah satu warga. Orang-orang mulai mengaitkan semuanya dengan Bu Suminah. Iki pancen, ora lumrah, ora aiso yen saben panenane akeh, terus we ono sing mati. Ini memang tidak wajar. Tidak mungkin setiap kali panennya banyak, selalu ada yang mati. Gosip itu beredar dari mulut ke mulut, sampai akhirnya menjadi keyakinan yang menakutkan. Orang mulai percaya bahwa Bu Suminah telah membuat perjanjian gelap dengan makhluk penunggu ladang bawangnya. Mereka yang tumbal nyawa adalah harga yang harus dibayar untuk setiap keberhasilan panennya. Yang paling menyeramkan adalah kabar yang beredar diam-diam di kalangan orang tua desa. Kabar itu menyebutkan bahwa tumbal pertama dari pesugihan Bu Suminah bukanlah hewan atau orang lain, melainkan darah dagingnya sendiri, bayi kecil yang dilahirkannya bertahun-tahun lalu. Cerita itu pertama kali diungkapkan oleh seorang dukun tua yang dulu pernah dipanggil Bu Suminah saat melahirkan. Menurut pengakuannya, bayi yang lahir malam itu sehat, menangis keras, dan tampak kuat. Namun, keesokan paginya bayi itu sudah tidak ada. Bu Suminah hanya berkata, "Anakku wes ora ono, wis tak pasrah ke marang Gusti. Anakku sudah tidak ada, sudah kuserahkan pada Tuhan." Tapi para tetangga merasa ada yang janggal. Tidak ada tanda-tanda pemakaman, tidak ada kain kafan, tidak ada liang lahat di pemakaman desa. Bayi itu seakan lenyap begitu saja tanpa jejak. Sejak saat itu, gosip semakin keras bahwa bayi itu dijadikan tumbal pertama untuk perjanjian pesugihan. Konon, malam setelah bayi itu lahir, ada warga yang melihat Bu Suminah keluar rumah, membawa buntelan kain putih menuju ladang. Wajahnya pucat, langkahnya berat, dan matanya sembab karena menangis. Tidak ada yang berani menegurnya. Tapi sejak malam itu, kehidupan Bu Suminah berubah. Awalnya ia masih terlihat sengsara, tapi perlahan-lahan sawahnya mulai subur, bawangnya tumbuh lebih bagus, dan dagangannya semakin laris. Bagi warga desa, cerita itu menjadi bukti bahwa kesuksesan Bu Suminah dibayar dengan darah anak kandungnya sendiri. Bayi malang itu dipercaya menjadi roh penunggu ladang, yang setiap kali panen akan menuntut tumbal baru agar kesepakatan tetap berjalan. Setiap kali mendengar tangisan bayi samar-samar dari era ladang pada malam Jumat Kliwon, warga semakin yakin bahwa roh bayi itu belum pernah benar-benar pergi. Tangisannya seperti meminta belas kasihan, tapi juga mengingatkan pada perjanjian gelap yang telah dilakukan ibunya sendiri di balik pintu rumahnya. Bu Suminah sebenarnya hidup dalam ketakutan. Setiap malam sebelum tidur, ia mendengar suara lirih memanggil, "Ibu, Ibu." Suara itu terdengar dari arah dapur, dari sumur tua di belakang rumah, bahkan dari bawah ranjangnya. Kadang suara itu berubah menjadi tangisan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Meski begitu, ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia mencoba menolak, setiap kali ia berpikir untuk menghentikan semua ini, sosok menyeramkan dari ladangnya datang menghantui mimpinya. Makhluk itu berwujud hitam legam, matanya merah menyala, dan selalu berkata dengan suara berat, "Janji kudu ditepati. Yen ora, nyawamu sing tak jupuk." Janji harus ditepati. Kalau tidak, nyawamu yang akan kuambil. Dalam hati kecilnya, Bu Suminah menyesal. Ia tidak pernah benar-benar rela mengorbankan bayinya, tapi keadaan membuatnya terpaksa. Hidup miskin, hutang menumpuk, dan tekanan dari keluarga membuatnya mencari jalan pintas. Ia terjerumus dalam kesepakatan yang tak bisa lagi ia batalkan. Warga desa semakin takut. Setiap kali musim panen mendekat, mereka selalu cemas siapa lagi yang akan menjadi korban. Para ibu muda menjaga bayi mereka lebih ketat, tidak berani keluar rumah saat malam hari. Para bapak memasang doa dan jimat di pintu rumah untuk menolak bala. Namun tetap saja, korban selalu ada. Rasa curiga terhadap Bu Suminah semakin besar. Beberapa pemuda desa pernah berencana untuk mengintai ladangnya saat malam,
ingin membuktikan sendiri kebenaran gosip itu. Tapi setiap kali mereka mencoba, selalu ada kejadian aneh yang membuat mereka ketakutan dan mundur. Ada yang tiba-tiba sakit mendadak, ada yang kerasukan, bahkan ada yang tersesat di tengah ladang seperti terjebak dalam kegelapan meski bulan sedang terang. Cerita-cerita ini terus menumpuk, menjadi potengan-potengan kebenaran yang saling melengkapi. Semua bermuara pada satu hal, kekayaan dan panen melimpah Bu Suminah tidak datang dengan sendirinya. Ada darah, ada nyawa, dan ada perjanjian kelam yang menjadi harga yang harus dibayar. Di tengah ketakutan itu, ada satu hal yang paling menakutkan bagi warga. Mereka mulai percaya bahwa bukan hanya bayi pertama Bu Suminah yang menjadi tumbal. Setiap korban yang jatuh, setiap nyawa yang melayang, hanyalah pengganti untuk memperpanjang umur perjanjian itu. Semakin banyak yang mati, semakin kuatlah ikatan antara Bu Suminah dan makhluk gaib penunggu ladang. Malam-malam di desa semakin sunyi. Tidak ada lagi anak-anak yang berani bermain di luar rumah setelah maghrib. Orang-orang menutup pintu rapat-rapat, memasang doa, dan hanya bisa berdoa agar keluarga mereka tidak menjadi korban berikutnya. Namun, mereka tahu, selama Bu Suminah masih terus panen, selama bawangnya masih tumbuh subur, dengan hasil yang luar biasa, maka bayangan kematian tidak akan pernah lepas dari desa itu. Rahasia itu semakin lama semakin sulit disembunyikan. Bahkan beberapa orang dari luar desa mulai mendengar kabar tentang pesugihan bawang merah Bu Suminah. Ada yang datang sekadar ingin tahu, ada yang datang dengan niat ingin meniru. Tapi banyak dari mereka yang justru pulang dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, karena mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan pada suatu malam yang gelap, seorang warga tua yang sudah lama sakit keras akhirnya menghembuskan napas terakhirnya tepat di malam sebelum Bu Suminah panen besar. Warga yakin itu adalah bayaran tumbal berikutnya. Desa itu kini hidup dalam ketakutan yang tak berkesudahan. Setiap panen yang melimpah di ladang Bu Suminah berarti ada darah yang harus ditumpahkan. Panen itu bukan hanya panen bawang, tapi panen darah-darah bayi, darah warga, darah siapa saja yang terpilih menjadi korban. Dan semua itu berawal dari satu keputusan kelam. Seorang ibu yang tega mengorbankan bayinya demi kesepakatan dengan kegelapan. Malam itu, desa begitu sunyi. Bulan pucat menggantung di langit. Cahayanya redup tertutup awan tipis yang bergerak pelan. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar. Namun di balik kesunyian itu, sekelompok warga berkumpul diam-diam di dekat pohon randu yang tumbuh tak jauh dari ladang bawang Bu Suminah. Mereka adalah para pemuda desa, ditemani dua orang bapak setengah baya yang terkenal berani. Rasa penasaran yang selama ini mereka pendam akhirnya memuncak. Malam itu, mereka nekat masuk ke ladang Bu Suminah, ingin membuktikan sendiri kebenaran gosip yang sudah beredar di seluruh desa. Yen mengandalkan krito, kapan entek seki awek dewe, kudu weruh dewe. Ojo mung resen-resen we, kata Pak Mardi, salah satu warga tua yang ikut malam itu. Kalau hanya mengandalkan cerita, kapan selesainya? Sekarang kita harus lihat sendiri, jangan cuma gosip saja. Mereka berjalan pelan-pelan menyusuri jalan setapak yang menuju ke ladang. Udara malam terasa dingin menusuk, tapi tubuh mereka justru dipenuhi rasa panas karena tegang. Setiap langkah seperti berat, seakan tanah mencoba menahan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan. Begitu sampai di tepi ladang, aroma yang menusuk hidung langsung membuat mereka saling pandang. Bukannya bau segar bawang seperti biasanya, melainkan campuran bau anyir darah bercampur dengan aroma menyengat bawang merah yang baru saja dicabut. Bau itu begitu kuat hingga membuat beberapa orang hampir muntah. Bau opo iki, kok koyo mambu getih, bisik salah satu pemuda dengan suara bergetar. Bau apa ini? Kok kayak bau darah? Pak Mardi hanya memberi isyarat dengan jari di bibir, menyuruh mereka diam. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam ladang. Cahaya bulan yang samar membuat barisan bawang terlihat aneh, daunnya bergoyang, pelan seolah tertiup angin. Padahal udara malam itu begitu pengap dan sunyi. Mereka terus berjalan hingga sampai ke salah satu sudut ladang. Di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir dingin. Tanah di sudut itu tampak basah. Warnanya merah gelap seperti baru saja digali. Tidak hanya itu, dari arah tanah itu terdengar suara samar. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara tangisan bayi. Tangisannya lirih,
kadang berhenti, lalu terdengar lagi, seolah-olah ada bayi yang dikubur hidup-hidup di bawah sana. Astagfirullah, opo tenan eki, ucap salah satu pemuda dengan wajah pucat pasi. Astagfirullah, apa benar ini? Mereka semua terdiam, tak ada yang berani melangkah lebih dekat. Jantung berdegup kencang, tubuh bergetar hebat, rasa takut begitu kuat, tapi rasa penasaran juga menahan mereka untuk tidak kabur begitu saja. Tiba-tiba tanah itu berguncang pelan, seperti ada sesuatu di bawah yang ingin keluar. Suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan pendek, lalu hening. Bau anyir semakin menusuk, bercampur dengan angin dingin yang tiba-tiba berhembus melewati ladang. Salah satu pemuda, Roni, memberanikan diri mendekat. Dengan tangan gemetar ia menunduk, mencoba melihat lebih jelas. Namun begitu ia menatap tanah merah itu, matanya langsung terbelalak. Dari celah tanah yang retak, terlihat sepasang mata kecil yang berkilat merah, menatap lurus ke arahnya. Roni langsung menjerit histeris dan terjatuh ke belakang. Teman-temannya buru-buru menariknya menjauh. Tapi kejadian itu membuat seluruh rombongan kacau. Ada yang menangis ketakutan, ada yang komat kemit membaca doa, ada pula yang hanya bisa mematung dengan wajah pucat. Mereka memutuskan segera pergi dari ladang itu. Namun, baru beberapa langkah, salah seorang pemuda bernama Darto tiba-tiba terhuyung. Tubuhnya panas, wajahnya merah, dan ia terus mengerang kesakitan. Panas, hawaku panas tenan, panas, tubuhku panas sekali, teriaknya. Mereka semua panik, segera membopong Darto keluar dari ladang dan membawanya pulang. Namun kondisi Darto tidak membaik. Semalaman ia mengigau, matanya merah, dan tubuhnya panas seperti terbakar. Keesokan harinya, ia tidak bisa bangun lagi. Tubuhnya lemas, bibirnya membiru, dan napasnya terengah-engah. Beberapa hari kemudian, Darto meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kejadian itu membuat geger seluruh desa. Warga yang ikut ke ladang malam itu juga jatuh sakit. Ada yang muntah darah, ada yang kehilangan suara, bahkan ada yang tidak bisa berdiri lagi. Satu persatu mereka tumbang, dan beberapa di antaranya menyusul Darto ke liang lahat. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang semakin yakin bahwa ladang bawang Bu Suminah bukanlah ladang biasa. Mereka percaya tanah itu sudah dikutuk, menjadi tempat bersemayam Roro yang lapar akan tumbal. Sejak malam itu, tidak ada seorang pun warga yang berani mendekati ladang Bu Suminah. Bahkan pada siang hari pun, banyak yang memilih jalan memutar agar tidak melewati ladang tersebut. Ada yang mengaku pernah mendengar suara bayi menangis meski matahari sedang terik. Ada pula yang melihat bayangan hitam bergerak di antara barisan bawang. Meski tidak ada siapapun di sana, Bu Suminah sendiri seolah tahu apa yang sedang terjadi. Ia semakin jarang keluar rumah, hanya sesekali terlihat saat membawa hasil panen. Wajahnya terlihat semakin pucat, matanya cekung, dan langkahnya berat. Namun anehnya, panennya tetap melimpah. Seakan-akan apapun yang terjadi pada warga tidak berpengaruh pada kesuburan ladangnya. Desa itu kini hidup dalam ketakutan yang dalam. Tidak ada lagi yang berani membicarakan Bu Suminah secara terang-terangan. Semua hanya berbisik, saling menatap curiga, dan berdoa agar keluarga mereka tidak menjadi korban kutukan ladang bawang. Malam-malam terasa panjang dan menyesakkan. Setiap hembusan angin membawa aroma anyir darah yang samar-samar. Setiap tangisan bayi dari kejauhan membuat hati warga semakin ciut. Mereka tahu, selama ladang itu masih ada, selama perjanjian gelap itu masih berjalan, kutukan itu tidak akan berhenti. Beberapa orang mencoba mengusulkan agar ladang itu dibakar atau ditinggalkan. Namun siapa yang berani melakukannya? Semua takut jika roh penunggu ladang murka dan justru menuntut korban lebih banyak lagi. Pada akhirnya, warga hanya bisa pasrah. Mereka menjalani hari dengan ketakutan, selalu menunggu giliran siapa yang akan jatuh sakit atau meninggal berikutnya. Kutukan ladang bawang itu telah mencengkeram desa kecil itu dengan kuat. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara melepaskan diri dari kegelapan yang semakin pekat. Dan di tengah semua ketakutan itu, Bu Suminah tetap berdiri di antara bawang-bawang merahnya yang berkilau, dengan wajah muram yang menyimpan rahasia kelam yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Bu Suminah yang dulu tampak makmur mulai memperlihatkan sisi lain yang mengerikan. Dari luar, ia memang masih bisa membawa bawang merah ke pasar dengan panen yang melimpah. Tapi tubuhnya sendiri semakin hari semakin melemah. Badannya kurus kering seperti ranting tua,
Kulitnya keriput dan pucat. Matanya cekung dalam seolah menyimpan penderitaan yang tak pernah bisa diucapkan. Wajahnya yang dulu ramah kini selalu muram. Jarang terlihat senyum. Bahkan anak-anak yang lewat depan rumahnya sering berlari terbirit-birit karena merasa ditatap tajam oleh sepasang mata sayu yang menyeramkan. Itu, warga desa pun semakin jarang melihat Bu Suminah keluar rumah. Kalaupun keluar, ia hanya sekadar berjalan pelan sambil menunduk dengan tubuh yang tampak ringkih membawa keranjang kecil. Namun yang paling membuat orang resah adalah suara-suara dari dalam rumahnya. Hampir setiap malam, terutama menjelang tengah malam, terdengar jeritan panjang dari rumah Bu Suminah. Jeritan itu begitu memilukan, seperti orang yang sedang disiksa. Kadang suara itu berubah menjadi tangisan lirih, kadang menjadi teriakan keras. Ampun, aja saiki. Ampun, jangan sekarang, jangan sekarang. Begitu samar-samar terdengar, warga yang rumahnya berdekatan sering terbangun karena suara itu. Mereka tidak berani mendekat, hanya bisa menutup telinga atau bersembunyi di balik selimut sambil berdoa. Semakin hari, jeritan itu semakin sering terdengar. Seakan setiap malam Bu Suminah sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Menurut beberapa orang tua desa yang masih suka berbicara dalam bisikan, jeritan itu bukanlah tanpa sebab. Mereka percaya bahwa makhluk hitam tinggi besar yang dulu menandatangani perjanjian pesugihan dengan Bu Suminah kini datang. Setiap tahun menagih tumbal baru. Janji kudu ditepati. Yen ora, owek dewe sing bakal dadi gantine. Begitu kata salah satu orang tua menirukan. Janji harus ditepati. Kalau tidak, kita sendiri yang jadi gantinya. Bagi warga, itu bukan sekadar cerita. Mereka yakin Bu Suminah sedang benar-benar hidup dalam kutukan yang ia ciptakan sendiri. Bu Suminah memang sudah tua, tenaganya habis, dan pikirannya kacau. Setiap kali ia menolak untuk memberikan tumbal baru, sosok hitam itu hadir dalam mimpinya. Makhluk itu begitu besar, hitam legam, matanya merah menyala, suaranya berat seperti guntur. Ia menunduk di depan Bu Suminah dan berkata, "Wes wayahe, tumbal anyar kudu ana. Sudah waktunya. Tumbal baru harus ada. Bila Bu Suminah tidak segera memenuhi, tubuhnya sendiri akan jadi gantinya." Hari-hari terakhir hidup Bu Suminah adalah penderitaan yang tak bisa dibayangkan. Siang hari ia termenung di serambi rumah. Mulutnya bergumam sendiri, matanya kosong menatap ladang. Malamnya, ia meraung-raung. Kadang terdengar memukul-mukul tembok, kadang menjerit histeris. Tidak ada satupun warga yang berani masuk menolong. Bahkan anaknya sendiri yang sudah dewasa memilih menjauh, merasa takut dan tak kuasa melihat ibunya yang semakin hari semakin tidak seperti manusia lagi. Ladang bawang merahnya yang dulu menjadi kebanggaan desa kini berubah menjadi simbol kutukan. Daun bawang-bawangnya tetap hijau segar, umbinya besar. Tapi bagi warga yang tahu rahasia di baliknya, semua itu hanyalah darah yang menyaru menjadi panen. Tidak ada yang mau lagi membeli bawang dari Bu Suminah, kecuali tengkulak dari luar kota yang tidak tahu mainahu soal gosip desa. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang sunyi. Warga dikejutkan oleh suara jeritan Bu Suminah yang begitu panjang, lebih panjang dari biasanya. Jeritan itu membuat hampir seluruh warga terbangun. Ada yang hanya bisa memeluk anaknya erat-erat, ada yang membaca doa sambil menutup pintu rapat-rapat. Jeritan itu terdengar seperti jeritan terakhir seseorang yang sedang direnggut paksa nyawanya. Setelah itu, desa kembali sunyi, tak ada suara apapun. Keesokan paginya, kabar mengejutkan tersebar. Bu Suminah ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Yang menemukan pertama kali adalah salah satu tetangga yang merasa curiga karena Bu Suminah tidak keluar sama sekali sejak pagi. Saat pintu didobrak, bau busuk langsung menyeruak. Padahal Bu Suminah baru meninggal semalam, tapi tubuhnya sudah membusuk dengan cepat. Si Oleola sudah berhari-hari. Pemandangan di dalam rumah itu membuat semua orang bergidik ngeri. Tubuh Bu Suminah tergeletak di lantai. Matanya terbuka melotot dengan wajah penuh ketakutan. Mulutnya ternganga seakan menjerit, dan kulit tangannya tampak aneh. Bukan seperti kulit manusia biasa, melainkan dipenuhi sisik hitam menyerupai kulit ular. Orang-orang yang melihat langsung menutup mulut. Ada yang menangis ketakutan, ada yang jatuh terduduk. Tidak ada yang berani menyentuh tubuhnya. Bahkan perangkat desa yang datang pun hanya bisa berdiri kaku,
Bingung harus bagaimana. Apa iki wis pau kumansakan dhuwur? Bisik salah satu warga dengan wajah pucat. Apakah ini sudah hukuman dari yang di atas? Tidak ada yang menjawab. Semua hanya bisa menatap tubuh Bu Suminah dengan campuran ngeri dan iba. Jenazah Bu Suminah akhirnya dimakamkan dengan cepat. Tidak ada upacara panjang, tidak ada doa ramai-ramai. Hanya beberapa orang yang berani mengantar ke pemakaman. Itu pun dengan wajah pucat dan hati penuh rasa was-was. Mereka takut roh Bu Suminah belum benar-benar pergi. Takut kalau arwahnya gentayangan menuntut sesuatu. Sejak hari itu, rumah Bu Suminah dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Meskipun tanah dan rumah itu sebenarnya cukup luas. Setiap malam, warga yang lewat masih sering mendengar suara tangisan atau jeritan dari dalam rumah kosong itu. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan perempuan tua berambut panjang berdiri di depan jendela, menatap lurus ke arah jalan. Ladang bawangnya juga tak lagi disentuh siapapun. Bawang-bawang itu membusuk di tanah. Daunnya mengering, dan lama-lama ladang itu menjadi liar. Tapi meski sudah ditinggalkan, bau anyir darah masih sering tercium dari arah sana, terutama saat malam Jumat Kliwon. Bagi warga desa, kematian Bu Suminah adalah akhir dari sebuah kisah kelam. Namun, mereka juga sadar bahwa semua itu meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus begitu saja. Kutukan itu mungkin sudah berakhir bersama tubuh Bu Suminah yang membusuk, tapi bayangannya masih melekat kuat di hati setiap orang. Mereka percaya selama ladang itu masih ada, roh-roh yang pernah ditumbalkan akan tetap menghantui desa. Itu, orang tua sering mengingatkan anak-anaknya agar tidak mendekati ladang bawang yang kini terbengkalai itu. Ojo dolanan cedak kono, mengko kecantol setan. Begitu peringatan mereka. Jangan main dekat sana, nanti diganggu setan. Anak-anak pun menurut, meski rasa penasaran masih kadang muncul. Namun, bagi sebagian orang, kisah Bu Suminah menjadi pelajaran yang pahit tapi nyata, bahwa kekayaan yang didapat dari jalan sesat tidak pernah membawa kebahagiaan. Ia mungkin bisa menikmati hasilnya sebentar, tapi pada akhirnya, kutukan akan menagih dengan cara yang lebih mengerikan. Kini, setiap kali ada orang luar yang mendengar cerita tentang Bu Suminah dan bertanya, warga hanya akan menggeleng pelan. Mereka tidak ingin mengulang cerita itu, tidak ingin membuka luka lama yang masih membekas. Tapi dari tatapan mata mereka yang ketakutan, jelas terlihat bahwa kisah itu bukan sekadar dongeng. Itu adalah kenyataan pahit yang pernah mereka saksikan sendiri di desa kecil mereka. Bu Suminah, wanita yang dulu hanya seorang petani bawang miskin, kini dikenang bukan karena kerja keras atau kesuksesannya, melainkan karena pesugihan kelam yang berakhir dengan kejatuhan tragis. Ia menjadi legenda menyeramkan di desa itu. Legenda tentang seorang ibu yang rela mengorbankan darah dagingnya sendiri demi panen melimpah, dan akhirnya mati dengan tubuh membusuk penuh sisik hitam. Malam-malam setelah kematian, Bu Suminah selalu lebih sunyi dari biasanya. Warga menutup pintu lebih awal, mematikan lampu, dan berdoa lebih khusyuk. Mereka percaya, meski tubuh Bu Suminah sudah dikubur, roh yang terikat perjanjian itu mungkin masih berkeliaran, mencari jalan keluar dari kutukan yang tak pernah benar-benar selesai. Sejak kematian Bu Suminah, desa itu seolah diselimuti kabut ketakutan yang tidak pernah benar-benar sirna. Rumah kayu tempat ia menghabiskan sisa hidupnya dibiarkan kosong, jendela-jendelanya terbuka tanpa tirai, dan pintunya yang rapuh berderit setiap kali tertiup angin malam. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan sekadar lewat pun, orang-orang selalu memilih jalan memutar. Mereka percaya, roh Bu Suminah belum benar-benar pergi. Namun bukan hanya rumahnya yang menjadi sumber ketakutan. Ladang bawang merah peninggalannya yang terbentang tidak jauh dari rumah itu, justru menjadi pusat dari segala kengerian. Sejak kematiannya, tidak ada satupun warga yang berani menggarap ladang tersebut. Padahal tanahnya subur, lokasinya strategis, dan hasil panennya dulu selalu melimpah. Tapi semua itu tidak ada artinya jika harus menukar nyawa dengan panen yang menggiurkan. Konon, setiap malam, terutama ketika bulan purnama menggantung bulat di langit, dari ladang itu terdengar suara tangisan bayi. Suara itu lirih, memecah kesunyian, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Tangisan itu kadang disusul oleh suara perempuan yang tertawa lirih, panjang, seperti mengejek. Warga percaya, itu adalah suara roh bayi yang dulu dijadikan tumbal oleh Bu Suminah. Ditemani tawa ibunya yang kini gentayangan sebagai penunggu ladang ia nedokana,
Kono wisda di tanah Wangkang, begitu pesan para orang tua kepada anak-anaknya. Jangan mendekat ke sana, nak, itu sudah jadi tanah terlarang. Anak-anak kecil yang penasaran seringkali saling tantang untuk sekadar mendekat, tapi tak ada yang benar-benar berani melewati batas pagar bambu rapuh yang membatasi ladang. Itu beberapa orang muda yang nekat mencoba membuktikan bahwa cerita itu hanya takhayul, pernah mengalami kejadian mengerikan. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit panas tinggi setelah semalam tidur di gubuk dekat ladang. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di tengah-tengah ladang dengan mata merah menyala menatapnya. Mereka semua akhirnya kapok dan tidak pernah berani lagi main-main dengan tempat itu. Ladang itu kemudian diberi nama oleh warga desa sebagai Tanah Terkutuk. Sebutan itu bukan sekadar julukan, tapi menjadi peringatan nyata bagi siapa saja agar tidak main kobo-koba mencari peruntungan di sana. Meski demikian, ada pula yang tergoda. Bertahun-tahun setelah kematian Bu Suminah, datang seorang pedagang dari kota yang mendengar kabar bahwa tanah itu terbengkalai. Ia berniat membeli. Katanya ingin menanam bawang merah dengan metode modern, supaya hasilnya bisa dipasarkan keluar kota dengan harga tinggi. Warga desa mencoba memperingatkannya. Mereka menceritakan apa yang sudah terjadi pada Bu Suminah, tentang tumbal, tentang tangisan bayi, tentang tawa lirih di malam hari. Namun pedagang itu hanya tertawa. Itu cuma mitos. Wong kenewe percaya kleniko. Aku bakal nuduhake nenek kabeh iki mung omong kosong, katanya sombong. Itu cuma mitos. Orang sini saja percaya klenik. Aku akan buktikan kalau semua ini cuma omong kosong. Pedagang itu akhirnya membeli ladang tersebut dengan harga murah. Ia mendatangkan beberapa pekerja dari luar desa untuk mengolah tanah. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Pekerja mulai mencangkul, menanam, menyiram, tapi belum sebulan mereka bekerja, satu persatu pekerja mengundurkan diri. Ada yang mengaku diganggu mimpi buruk setiap malam. Ada yang sakit tiba-tiba tanpa sebab. Bahkan ada yang kabur tengah malam sambil berteriak-teriak ketakutan. Pedagang itu tidak percaya. Ia sendiri kemudian memutuskan untuk menginap di gubuk ladang, ingin membuktikan bahwa semua cerita warga hanyalah omong kosong. Malam itu, ia menyalakan lampu Petromax, duduk dengan tenang sambil menyeruput kopi, menunggu. Awalnya tak terjadi apa-apa, hanya suara jangkrik dan angin malam yang meniup dedaunan. Namun menjelang tengah malam, ia mulai mendengar suara lirih. Tangisan bayi, suara itu terdengar jelas dari balik tanah, seperti berasal dari perut bumi. Pedagang itu awalnya mengira itu hanya suara binatang, tapi semakin lama suara itu semakin nyata, semakin memilukan. Tangisan bayi itu terdengar seperti sedang minta tolong. Tubuh pedagang itu mulai merinding, tapi ia memaksa dirinya bertahan. Lalu, dari arah sudut ladang yang gelap, terdengar suara perempuan tertawa. Tawa itu panjang, lirih, dan terasa menusuk telinga. Pedagang itu menoleh ke arah suara. Dan saat itu juga, ia melihat sosok perempuan tua dengan rambut panjang kusut berdiri di antara tanaman bawang. Wajahnya pucat, matanya cekung, mulutnya tersenyum lebar penuh darah. Pedagang itu menjerit, lari terberit-berit, meninggalkan ladang. Esok paginya, warga menemukannya di pinggir jalan desa. Tubuhnya gemetar, matanya kosong, bibirnya terus berulang-ulang berkata, tangisan bayi, tangisan bayi. Sejak itu, pedagang itu tidak pernah kembali. Bahkan kabarnya ia jatuh sakit parah dan meninggal tak lama kemudian. Kejadian itu membuat warga semakin yakin bahwa ladang bawang Bu Suminah memang sudah menjadi warisan terlarang. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Pagar bambu dibiarkan roboh, rumput liar tumbuh menutupi, dan akhirnya ladang itu menjadi semacam hutan kecil yang angker. Orang-orang hanya bisa melihat dari jauh, sambil berdoa agar tidak mendapat gangguan. Bagi warga desa, kisah Bu Suminah dan ladang terkutuknya menjadi legenda kelam yang diwariskan dari mulut ke mulut. Orang tua selalu menceritakannya kepada anak-anak sebelum tidur, bukan sebagai dongeng pengantar tidur yang indah, melainkan sebagai peringatan agar mereka tidak serakah. Ojo kaya Bu Suminah sing ngedol anak dewe kanggo banda. Begitu kata mereka. Jangan seperti Bu Suminah yang menjual anaknya sendiri demi harta. Naman Eda satu. Hal yang membuat bulu kuduk berdiri setiap kali kisah itu diceritakan. Beberapa orang tua percaya bahwa roh bayi yang dijadikan tumbal
belum pernah benar-benar bebas. Ia masih terperangkap di ladang itu, menangis setiap malam, menuntut kebebasan yang tidak pernah datang. Selama ladang itu masih ada, tangisan itu akan terus terdengar, dan kutukan itu akan terus hidup hingga kini. Siapapun yang berani lewat dekat ladang itu pada malam hari bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Angin berhembus pelan, membawa aroma anyir bercampur dengan bau bawang yang menyengat. Kadang, dari kejauhan, orang bisa melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di tengah ladang, menatap kosong ke arah desa. Warga percaya itu adalah Bu Suminah, masih terikat dengan perjanjian yang tak pernah bisa ditebus. Ladang bawang merah itu akhirnya benar-benar menjadi simbol warisan terlarang, tidak hanya bagi warga desa itu sendiri, tapi juga bagi siapa saja yang mendengar kisahnya. Sebuah pengingat bahwa keserakahan manusia bisa membawa kehancuran, bahwa perjanjian dengan makhluk gaib tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Bu Suminah mungkin sudah lama mati, jasadnya sudah hancur dimakan tanah, tapi kutukan yang ditinggalkannya tetap hidup, terikat pada tanah yang dulu ia garap dengan darah dan air mata. Hingga hari ini, tidak ada yang berani menebus warisan itu. Tanah itu tetap dibiarkan terbengkalai, menjadi saksi bisu dari sebuah keserakahan yang berujung pada tragedi paling kelam dalam sejarah desa kecil di Jawa Tengah itu. Dan setiap kali malam turun dengan sunyi, suara tangisan bayi kembali terdengar dari balik tanah, seakan mengingatkan semua orang, warisan terlarang Bu Suminah tidak akan pernah bisa dilupakan. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.